Tuh Pak, ada tanda kan? Ini ada tanda yang satu jalur dua nih. Ini yang merah tadi saya pencet kan? Oh iya. Ini satu jalur, ada tandanya banyak, cuma satu jalur dua nih. Saya komplit Di sini nih Pak, titiknya Pak. darah tinggi, gula, jantung. Oh. Kalau mau tidur di Semprot ini ya Pak, kalau mau tidur tapi jangan dibilang yang sudah klasik kayak di. Maaf Pak, OBH-nya buka dulu ya, maaf ya. Oh latih, iya latih di rumah. Iya, boleh ke bapak rumahnya. Iya rumahnya. Ini karena ikutan hadir tadi, karena saya masih penasaran kenapa kayak ketutup tadi kan. Biasanya cepat Ustaz Saadi nggak saya pegang aja langsung kerasa di belakang pun. Ini saya pegang belakang kerasa berarti ada. Sebenarnya bukan masalah itu juga Ustaz Saadi ya. Bukan masalah medis juga tapi ketutup. Ini gara-gara Ustaz Saadi ini. Pohonnya belum jalan ini pohonnya itu. Pak, pakai minyak dulu aja Pak. Sebelum saya ini pakai minyak, nanti cara pakainya tinggal tanya Ustaz Saadi di YouTube saya ada. Cara pakai minyaknya. Jadi pagi sama malam. Pagi baru bangun tidur, malam pas mau tidur. Dibalurin aja seluruh badan Pak. Dulu di kursi roda kan, tapi udah Nah, nggak ada bagus berarti ada kekurangan. Buat Ini nanti saya pakai tapi sementara waktu pakai. Kalau gulanya ini. Ustaz, titik yang tadi ketutup ada dua. Makanya biasanya tanpa saya pegang pun langsung kerasa di punggung. Ustaz Saadi nggak saya pegang. Nah, berarti disemprotin aja itu ya. protein minyak ini Pak. Nanti akan di titik yang sakit dia akan lebih kerasa. Nah di titik itulah nanti dipakai sholawat terus. Jadi kuncinya sholawat aja gitu. Ada di YouTube saya, di Guru Official ada di situ para habib, para ustaz yang udah pakai minyak testimoni yang penyakit apa aja ada di YouTube saya. Ini Pak, di sini lagi banyak juga ya, di titik ini nih. Ada yang harus sudah pasang ring, alhamdulillah diolesin, dilalanya syariat wasilahnya. Udah pasang ring. Udah pasang ring. Ada yang belum pasang ring, Pak disuruh pasang ring, nggak jadi pasang. Di pertarungan kompet pertarungan. Terakhir kemarin saya obat terapi di Condet, Wampar tuh ya. Diolesin di sini bagi sholat. Ikut nongkrong sama Allah. Yakin Oh badai. Allah. Terus ada orang dia pakai minyak, nggak tahu tuh kayak dibakar gitu minyaknya. Terus dikasih kayak minyak kelapa baru hilang. Ini saya ngetes nih, lepuh tangan saya. Iya. Dua titik. Sebenarnya titiknya banyak, cuma dua ini yang tadi saya kerasa tadi dua titik. Ada apa? Tadi mau dibuka baju nggak enak banyak orang kan? Iya. Antum mah langsung ya, nggak saya pegang langsung buka baju tuh situ. Udah ada di YouTube tuh, Ustaz Saadi waktu semalam di terapi udah ada di YouTube saya. Tadi subuh baru kelar, makanya saya nggak tidur. Iya, nanti ada apa di situ? Ada ibu-ibu tumor, payudara. Terus saya di sebelumnya ketua masjid di Jatijajar udah diabetesnya berdarah, disemprotin minyak kering nggak? Ngopi pada subuh nih Ustaz Sarin di musola apa? Baitul Maqdis. Musola Baitul Maqdis. Agak jauhan nih. Madinah ya. Baitul Maqdis. Palestina, Al-Aqsa. Di Madinah juga ada Baitul Maqdis ada. Palestina mah jangan lagi ribuh. Ustaz Sarin nih udah berhenti propos nih. Antum kapan mau berhenti nih? Anak aja udah berhenti nih. Ini baru bakar lagi maksudnya tadi berhenti. Nah ya. Hadir di sini Ustaz Sarin. Hamil istri. Kalau kuasa Allah
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami Haji Ahmad HS, yang kami hormati Haji Aam, yang kami hormati Ayahanda Bapak Sa'ad, yang kami hormati kepada Ketua Himpunan Isab RW11 Kahinatullah Satirwan Husaini, yang terkhusus dan terhormat kami haturkan kepada guru kita bersama, kepada Ustaz Ade Permana SPDI. Beliau adalah Ketua Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Ahmad wasahlan, selamat datang guru, dan para sepuh dari sepuh, para ustaz yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, rutinitas mingguan kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah dan zikir tahlil dan doa, mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan istiqomah menjalankan segala jalan sunnahnya, dan mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat pertolongan Dia berikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada dunia saya sini mewakili dari Ketua DKM Musyawarah Baitul Maqdis, yaitu Bapak Taufik Akbar, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak sempat hadir ke tempat kami ini yang begini adanya, ya. Yang terima kasih pula kepada para donatur dermawan yang telah menyumbangkan sedikit hartanya untuk kelancaran acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan senantiasa dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan beribu maaf atas segala kekurangan, baik dari penerimaan tamu jamuan. Apabila nanti ada jamuan yang tidak berselera di hati para bapak semua, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Ade Permana, waktunya 20 menit. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enak kalau di jam 6 kita ngopi ya Pak ya. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, orang tua kita Bapak Haji Ahmad selaku Ketua DMI Kecamatan Cimanggis. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Ketua Hisab Subuh yang namanya belum dikirim oleh Ustaz Saadi. Jadi mohon maaf kalau para asatidz, para sepuh, tokoh masyarakat yang hadir pada subuh kali ini tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa syukur saya. Dan mudah-mudahan para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat yang ada
di sekitaran Tipar ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah silaturahim. Saya asli Cimanggis, Haji Ahmad tahu ya Pak. Jadi saya hijrah dari Tanjung Priuk 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah diamanahi 2 tahun ini menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Alhamdulillah kita sudah bergerak di Kota Depok bersama BNI, bersama MUI untuk menguatkan masjid yang ada di Kota Depok. Ada 1.400 lebih masjid. Jadi saya keliling Pak. Nanti malam saya, nanti siang, nanti jam 9 saya di Masjid Al-Fatihah Depok Jubur. Nanti malam di Sukmajaya Masjid Anak Muda. Besok paginya saya di Purwakarta, tausiah di Pondok Pesantren di Sandamit. Jadi kita keliling saja. Alhamdulillah kemarin pagi saya ngisi di Pluit Jakarta Utara. Malamnya saya di Ustaz Saadi. Jadi saya dakwah juga, pengobatan juga. Nanti yang bisa jawab walaupun sebentar dan lama ya. Nanti saya akan kasih minyak Al-Hikmah. Apa suka ini minyak ini lagi viral di Depok. Jadi saya buka pengobatan Pak. Ini biar kenalan dulu Pak Jabat ya. Yang lain belum kenal kan. Kalau ceramah kan belum ceramah lah Ustaz ya udah pada banyak ya. Jadi saya ini di Cimanggis ya bukan buka pengobatan, cuma banyak orang yang berobat. Karena di Priuk juga saya 20 tahun orang-orang pada berobat terapi hikmah. Bahkan minyak Al-Hikmah ini sudah viral katanya di Depok udah 2 tahun ini. Habib Fikri pakai, terus Kiainya di Zaman juga pakai, Ketua DMI Kota Depok Pak Eko Waludi juga pakai, Kiai Makmum Murad juga banyaklah Kiai para habaib yang pakai minyak ini. Bahkan terakhir Habib Fikri WA saya, Kiai udah habis minyaknya ya. Ini buat pengobatan saraf kejepit, stroke dan lain-lain. Bisa nanti ke Ustaz Saadi. Bahkan nanti saya mencoba ke Bapak ya, yang lagi Bapak sakit apa Pak? Stroke ya. Nanti kita coba tes ya. 1-2 menit nanti kita coba tes di rumah kita dengan bantuan doa para jamaah nanti dengan minyak ini. Ini minyak ini alhamdulillah sudah dipesan oleh Pak Imam Budi Hartono 1000 botol pakai foto beliau. Karena beliau sangat bercerdik, jadi alhamdulillah sudah cocok setahun dipakai. Ya, ini hikmah dan pengobatan, terapi dan dakwah itu yang saya lakukan di Kota Depok dan di Tanjung Priuk di kampung halaman saya. Saya asli Subang, Pak. Ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Jadi kita Sunda semua. Saya disebutnya Cina Sunda gitu ya, karena kelihatan lebih rumah. Gitu. Nah, untuk subuh kali ini saya tidak panjang lebar karena kalau nanti diundang lagi oleh Pak Jaman khusus kajian kita panjang ya. Cuman ada hal menarik untuk kita pahami bahwasanya kita ini kan sudah Islam dari lahir ya Pak ya. Sudah Islam dari lahir. Kalau sekarang Pak Jaman usia berapa Pak Jaman? Usia berapa? 65, berarti sudah 65 tahun Islam ya Pak Jaman ya. Mudah-mudahan panjang umur berkah selalu ya. Amin. Maka saya contohkan kita sudah seumur kita Islam ya kecuali yang mu'alaf ya. Tapi pada hakikatnya Islam ini mesti kita pertanyakan pada diri kita, Islam kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya panjang kalau 5-5-nya saya bahas itu bisa berjam-jam. Tapi kuncinya Islam itu ada 5. Syahadat saya ibaratkan jempol, telunjuk ini sholat, jari tengah ini adalah zakat, jari manis adalah puasa Ramadan, dan jari kelingking adalah haji. Ingat-ingat Pak ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini 5 nih. Nah ini Cleo ya, ini aqua ini saya ibaratkan Islam. Saya pegang Islam dengan 5 jari. Orang yang mengaku Islam melaksanakan 5 rukun ini kuat tidak Islamnya Pak? Islamnya kuat. Bisa dijamin keislamannya oleh Allah kalau melakukan 5 rukun ini. Tapi kita tes satu persatu agar kita paham mana yang harus kita kuatkan dari 5 jari ini, dari 5 rukun ini. Jangan sampai kita menguatkan sesuatu yang tidak perlu terlalu kuat, malah melemahkan sesuatu yang kuat sehingga Islam kita dipertanyakan oleh Allah.
Pertama, zakat, haji, saya ibaratkan adalah jari kelingking. Orang yang mengaku Islam kalau tidak melaksanakan haji masih disebut Islam, Pak? Masih kenapa? Karena kleonya nggak jatuh ya. Karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji, nggak wajib haji. Ini harus kita ingat nih, ya, bahwasanya jangan dipaksakan. Tahun ini 90.000 jamaah haji reguler tidak berangkat gara-gara haji furoda. Ya, saya punya sahabat 3 orang, suami istri anak 1 miliar berangkat. Bagaimana nasibnya yang bayar puluhan juta nyicil tiap hari 10.000, 20.000? Makanya ini lagi dibahas di DPR, mudah-mudahan jangan sampai sekarang haji itu karena uang bukan karena panggilan. Gitu. Orang kaya ya, mohon maaf ya, kita sih senang orang kaya mau berhaji dengan hartanya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah menyiapkan puluhan tahun untuk berangkat haji? Haji bagi yang mampu, Pak. Kalau belum mampu haji, jangan dipaksain haji. Sampai jual tanah, jual rumah. Jangan. Karena haji bagi yang mampu. Nah, kalau Bapak, sekarang saya tanya, ini Bapak-bapak yang belum berangkat haji siapa? Sumpah. Yang dicatat, biar catat pagi hari ini sama Allah. Nah ya, yang belum berangkat haji. Banyak. Kalau belum ada uangnya, Pak, nggak usah khawatir. Saya kasih cara 3 tahun Bapak lakuin ini, Bapak dipanggil haji, dapat gelar haji. Mau, Pak? Nah, pertama, Bapak amali sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemuda. Datang ke rumah saya buka pengobatan alimah di rumah. Kalau saya ada, tapi seringnya saya dipanggil keluar. Kalau saya di rumah, malam tuh datang keluar. Primob ya, ada pejabat, pengusaha, para ustad di kota Depok ini temannya Pak Jamat, Ustaz Agus Herman sering banget ke rumah saya. Ya, ketua DMI Sukmajaya dengan beberapa ustad-ustad konsultasi pengobatan. Ada seorang pemuda datang ke rumah saya, Pak. Ustaz, saya pengen berangkat haji, Ustaz. Saya bilang luar biasa. Seorang pemuda punya niat, punya hajat ingin berangkat haji. Tapi masalahnya saya nggak punya uang, Ustaz. Saya bilang, oke, dawamin salah satu surat dari surat Al-Hajj, wabil khusus tentang kisah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Diamalin pada itu, Pak. Setahun diamalin surat Al-Hajj. Ya, karena ada salah satunya omangkana dakholahu kana aminan, ketika masuk dalam Ka'bah maka hati akan menjadi tenang. Amalin tuh sama dia setahun. Balik lagi, Pak, tahun depannya. Ustaz, saya udah amalin setahun, Ustaz, belum berangkat juga, Ustaz. Tambahin lagi satu surat Ibrahim. Karena surat Ibrahim itu asal muasal daripada haji pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam pertama kali mendirikan Ka'bah. Tapi ketika zaman Nabi Nuh hancur Ka'bah, tinggal tiang-tiang dasarnya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail. Awal Nabi Adam dengan Nabi Sith anaknya, tapi dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu perintahlah untuk melaksanakan haji. Maka Nabi Ibrahim, surat Ibrahim diamalin tuh. Khusus surat yang ketika Nabi Ibrahim dibakar ya, tidak kenapa-napa ini. Diamalin setahun kemudian tadi kan kita udah 2 tahun tadi. Ustaz, belum berangkat, Ustaz. Saya bilang tambahin surat tanah, surat rumah, surat mobil. Ya, itu pasti berangkat nggak, Pak? Pasti. Nah, kata si pemuda, Ustaz, saya nggak punya, Ustaz. Saya tinggal aja di masjid. Saya jadi marbot, mencakup imam, mencakup muazin. Kadang yang mencakup makmum, kadang nggak ada yang datang ke masjid. Nah, sekarang banyak tuh masjid besar, ya. Itu sering, Pak. Saya bulan puasa kemarin 43 titik saya ceramah 1 bulan Ramadan. Itu ya paling ramai paling di Masjid At-Tahir. Ketika saya ngisi khotib Jumat 2 hari setelah Ramadan, saya di Masjid At-Tahir. Itu walaupun lebaran orang pada pulang kampung, Masjid At-Tahir masih ribuan yang hadir. Ya karena masjidnya menjadi tempat wisata. Tapi kalau masjid-masjid yang dibangun megah tapi isinya nggak banyak, ini tanggung jawab seorang ulama dan jamaahnya nanti. Mendingan musola seperti ini, Pak. Ya, tapi penuh daripada masjid besar. Banyak, Pak. Di daerah Beji ada masjid, kas masjidnya 1,3 miliar.
bagus. Saya juga kaget ketika ceramah ya, paling taraweh ya berapa sih Pak ya, ketemu satu-satu tahu lah ya, pas saya buka amplop 2 juta sudah. Ini di tingkatan Depok, taraweh cuma ceramah doang, imamnya ada lagi, ternyata kas masjidnya 1,3 miliar. Bayangkan, masjid, satu masjid di kota Depok. Makanya kita ini kadang membangun fisik tapi tidak membangun isi. Makanya dengan hisab subuh begini luar biasa, pahalanya besar, para ustadznya, para jamaahnya, para donaturnya. Kenapa? Karena subuh itu menjadi tolak ukur kekuatan Islam. Kita kembali, oh nggak punya duit, iya saya nggak punya, saya masih numpang sama Pak Haji ya. Kalau kita contohkan Pak Haji Ahmad ya, janganlah, karena nanti ujungnya nggak enak. Saya tinggal di rumah, di masjid. Nah, kalau gitu ya udah baca sholawat, perbanyak sholawat. Nah inilah sholawat yang kita lakukan subuhan ini, jangan salah. Sholawat itu seperti kita mengisi air. Airnya semakin banyak akan luber, kalau lubernya kembali kepada kita. Orang yang memperbanyak sholawat, insya Allah keberkahannya bukan hanya kita rasakan, tapi keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal pun dirasakan. Baca sholawat Pak, benar Pak, 5 bulan kemudian balik lagi di situ muda. Itu pakaiannya Pak, pakaian jubah putih, itu kopiahnya, sorbannya 3 lapis Pak, tasbihnya segede-gede kayak sembokong bulunya tuh Pak. Wah ini caleg yang gak jadi bisa pres. Saya pikir caleg Pak, karena beberapa caleg yang gak jadi datang ke rumah saya berobat ya. Wah ini calegnya gak jadi kemarin nih. Ini soalnya penampilannya udah kayak orang stres ya, datang ke rumah malam-malam pakai jubah, pakai sorban melingkar, tasbihnya gede-gede. Assalamualaikum Ustaz. Wah benar nih, saya bilang dari suaranya kayak caleg stres. Saya bilang masuk ada apa? Saya Ustaz yang 5 bulan terakhir ke rumah Ustaz. Oh iya, kenapa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah dipanggil haji Ustaz. Tambah yakin saya, ini pemuda di stres. Kenapa? Karena dia pulang dari rumah saya 5 bulan yang lalu, belum musim haji Pak. Bagaimana dia bisa dapat panggilan haji? Lah 5 bulan dia pulang dari rumah saya, baru 2 bulan nanti baru musim haji. Dia cerita, gini Ustaz ceritanya, saya nggak bohong Ustaz. Pulang dari rumah Ustaz, saya kembali ke masjid, ternyata di masjid ada bendera kuning. Ternyata Ustaz, Pak Haji yang selama ini mengasuh saya tinggal di masjid karena Pak Haji ketua DKM masjid, makanya saya kasih tanda kiamat, meninggal dunia. Pak Haji itu gak kayak orang tua saya Ustaz, sedih saya. Akhirnya saya 5 bulan yang lalu pulang dari rumah Ustaz, langsung saya bantu keluarganya untuk ngadain tahlilan sampai 7 malam. Saya siapin kacang rebusnya, saya siapin kopi susunya. Nah selama 7 hari saya benar-benar membantu keluarga Pak Haji untuk menyiapkan tahlil. Nah keluarga besar kan namanya orang meninggal datang semua, ngumpul semua Pak. Akhirnya keluarga besar melihat saya begitu setianya sama Pak Haji, mereka diskusi Ustaz. Akhirnya bilang sama saya, nah kamu sudah nikah belum? Mau nggak kamu meneruskan perjuangan Pak Haji? Apa tuh? Nanti setelah masa idah selesai, Bu Haji kamu nikahin. Jadi kamu menjadi pengganti Pak Haji, menjadi suaminya Bu Haji. Nah sebenarnya dia nikah 5 bulan setelah masa idahnya dipanggil Pak Haji. Jadi Bapak kalau pengen berangkat haji, dapat panggilan haji, nggak punya duit, jadi Bu Haji. Jangan serius banget Pak. Subuh-subuh kalau belum ngopi gitu tuh. Ya haji bagi yang mampu. Jadi saya nggak ceritain itu aja. Puasa nggak saya ceritain, nanti Ramadan biar diundang majalah ya. Nah zakat pun Bapak bisa buka YouTube saya, Guru Hikmah Official, tentang sejarah zakat. Saya kebetulan dulu 2003, 2004 saya megang Bajis Kabupaten Purwakarta. Dulu 100 juta per tahun pemasukan Bajis Kabupaten. Saat itu bupatinya masih Lili Hambali Hasan, wakil bupatinya Dedi Mulyadi, yang sekarang mantan istrinya menjadi bupati Purwakarta. Nah saat itu kiai saya, orang tua saya, Kiai Haji Abu Bunyamin, Rois Suriah Belemun Jawa Barat, beliau sekarang pimpinan Pondok Pesantren Al Muhajirin, ada 8 cabang di Purwakarta. Nah saya alumni pesantren di sana.
Kiai Abu menarik saya dari Sukabumi, saya tamat kuliah di Al-Masturiyah, ditarik ke Purwakarta kembali, megang Bajis Kabupaten. Saat itu pendapatan Bajis hanya 100 juta per tahun. Kiai, namanya orang tua, Kiai menyuruh tolong bikin Bajis naik. Akhirnya saya bikin buku tahun 2003 tentang bagaimana penanganan Bajis untuk Kabupaten Purwakarta dan meningkat jadi 1,3 miliar di tahun itu. Boleh tanya Bapak kalau ke Purwakarta. Nah saya nanti malam nih habis ceramah di Sukmajaya, saya langsung ke Purwakarta. Ya saya nginep di sana. Besok pagi saya ceramah di pesantren di Saat Kami. Itu paman saya yang punya pesantrennya, anak saya di sana pesantren. Jadi zakat itu nanti boleh dicek di YouTube-nya. Sejarah zakat ini saya lagi dengungkan di masjid-masjid. Terakhir saya sama Pak Jaman, saya ceramah peresmian Masjid Al-Qawi tadi ya. Waktu peresmian Masjid Al-Qawi saya bahas tentang zakat. Jadi meresmikan tentang badan amil zakat. Kalau para ustadz di sini megang masjid, megang musola, ayo Pak Ustadz, sekarang tingkatin zakat dari masjid. Karena kalau kehidupan masyarakatnya itu berzakat mal yang saya omongin ya. Kalau zakat fitrah kan setahun sekali. Zakat mal ditunaikan setiap bulan dan ada ustadznya sebagai pengurus zakatnya di masjid, maka insya Allah kehidupan masyarakat di sekitar. Yang tadi saya ceritain 1,3 miliar itu bukan pemasukan kotak amal Jumatan, tapi dari zakat mal. Makanya zakat mal itu menguat Pak. Saya di Depoknya lagi menguatkan tentang masalah badan amil zakat masjid. Ya, di Masjid Al-Qawi udah kita ceramahin, di Masjid Al-Taufik Harjamukti juga saya ceramah tentang mendirikan bajis, anak-anak Karang Taruna, anak remajanya yang memegang bajis. Saya ceramah boleh dan itu. Jadi zakat ini sangat penting banget Pak. Karena nanti kunci tonggaknya zakat nanti buka aja sejarahnya karena panjang kalau saya ceritain. Nah, jadi 3 ini nih, makanya zakat ada di tengah-tengah, dia penyeimbang. 2, 3 ini Pak, kalau dilepas, haji belum kita laksanakan, puasa juga belum kita laksanakan. Karena puasa bagi yang mampu, kalau nggak mampu kan nggak wajib puasa, sakit, lagi dapat haid, nifas. Lalu zakat itu bagi yang mampu. 3 ini Pak, ini bukan kunci utama, faktor utama Islam. Jadi kalau 3 ini tidak kita lakukan atau belum sanggup kita lakukan, kita masih aman. Tapi kalau salah satu dari 2 ini saya lepas, copot nggak Pak Islamnya? Copot. Sholat dan syahadat. Syahadat bagian daripada sholat. Ini kalau saya jabarin lama ya Pak. Ya, padahal ilmu saya memang sedikit, jadi biar diulang lagi saya tak bisa tahan gitu. Jadi nanti diulang lagi ya. Syahadat saya bahas sendiri, ada syahadat para Allah, ada syahadat para Rasul, dan sholat. Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan kejimutan? Ada salah satu prokos di Brimob Kelapa II, karena Brimob sering banget berobat ke saya, dan saya beberapa kali selama di Masjid Brimob pengobatan juga, obat jenderal yang sangat aktif stroke. Ada salah satu Brimob yang dia ngaku sama saya, Ustaz, saya udah banyak dosa Ustaz, saya pengen taubat. Apa kunci saya? Sholat. Sholat, karena sholat itu aktivis sholat. Inna sholat tanha. Inna sholat tanha. Nah, yang kelihatan lupa saya ngasih hadiahnya. Nah, maaf. Jadi inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi mohon maaf, banyak orang sholat masih maksiat terus jalan kan Pak? Ada orang sholat ke masjid terus tapi masih judi. Orang rajin ke masjid tapi dia masih minum minuman keras. Ini Brimob bilang, saat saya udah mulai sholat mengikuti perintah Ustaz tepat waktu di masjid, tapi saya nggak bisa menghilangkan minum Ustaz, nggak bisa menghilangkan judi Ustaz. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah rahasianya ternyata ada di dalam ayat ini. Tapi saya bahas nanti kalau diundang lagi. Ya, bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Dan ingat Pak, dalam surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Orang sholat di depan Ka'bah dan diterima sholatnya kata Allah, illa muka'a wa tasbih. Mereka cuma bertepuk dan bersiul. Jadi sholatnya dianggap, bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Nggak dapat pahala sholatnya. Kenapa? Padahal depan Ka'bah. Doa mustajab. Nanti saya buka kalau diundang lagi. Karena waktunya ya.
Nah saya pengen coba Pak, Bapak kesini, duduk aja, duduk aja Bapak, Bapak duduk sini, duduk di bangku, ya. Ya kita coba minta doa Pak ya sama-sama. Bapak belum kenal saya ya, baru pertama ketemu ya. Nama Bapak siapa? Pak Suyitno bin Casmadi. Ya, kita minta sama Allah ilmu hikmah itu ilmu dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dites oleh Allah, ini namanya apa? Ini apa? Nabi Adam bisa jawab. Iblis tidak bisa jawab, malaikat tidak bisa jawab. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah juga diberikan kepada Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh suruh bikin perahu. Coba hebatnya Nabi Nuh bikin perahu, semua hancur, hanya kapal itu yang aman menyelamatkan Nabi Nuh dan hewan-hewan yang hidup oleh Nabi Nuh. Itu ilmu hikmah. Nabi Ibrahim bisa tidak terbakar oleh api, itu pun ilmu hikmah. Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari Abu Bakar, ketika di orang-orang jahiliyah di luar, orang kafir Quraisy mengepung, Nabi Muhammad keluar dengan Abu Bakar tidak terlihat. Itu juga ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah jangan disamakan ilmu dukun. Ya, kalau ilmu dukun itu ya memang terlihat. Tapi kalau ilmu hikmah ini ilmunya para nabi dan memang kita harus kuatkan yakin kepada Allah. Pak Suyitno ya, Pak Suyitno, ini saya semprotin di tangan Bapak. Maaf Pak. Tadi masih baru punya fotonya, jadi susah banget. Ini minyaknya boleh nanti dilihat aja di official, kalau mau usah sehari bisa. Nah Bapak baca syahadat aja ya Pak, baca syahadat, baca sholawat di hati ya. Bapak fokus di belakang punggung Bapak, rasain Pak ya. Saya mau deteksi penyakit Bapak di belakang punggung dari titik jamaah. Bapak fokus baca sholawat terus, Pak Suyitno bin Casmadi. Bapak fokus di belakang punggung. Nanti kalau ada di belakang punggung yang rasanya panas kayak busuk, bilang saya Pak ya. Bapak fokus, tarik nafas, tahan, keluarin pelan-pelan, baca sholawat. Sampai dirasain di belakang punggungnya ada yang panas, ada yang kayak busuk-busuk, bilang saya Pak. Di titik mana, di kanan atau di kiri? Sudah terasa Pak? Belum? Fokus lagi. Titiknya saya udah tahu, saya udah rasain titiknya di belakang. Bapak fokus lagi, Bapak fokus. Ada rasa yang beda di belakang punggung. Fokus. Ada terasa? Ada berat? Belum terasa? Fokus lagi Pak, baca syahadat. Udah berapa tahun Pak? Bukan, penyakitnya ini udah berapa tahun? 5 tahun. Bapak fokus merem, Bapak baca sholawat, rasain di belakang punggung ada titik yang beda. Atau Bapak rasain di kaki, di tangan ada yang beda? Ada minum nggak usah saya? Ya? Ada minum nggak? Ada minum. Nah, Bapak minum dulu. Oh, bisa buka ya? Maaf. Ya, Bismillah. Bapak fokus. Ini karena sudah lama, 5 tahun biasanya kalau stroke. Kalau setahun 2 tahun, dia cepat masih terasa. Ini sudah terasa sama saya di belakang punggung. Nanti saya akan kasih tahu, tapi Bapak coba rasain dulu. Bapak yang kasih tahu, nanti ada tanda di belakang punggung Bapak.
Kalau ada sebelah kiri atau sebelah kanan, Bapak rasain, dia beda titiknya, Pak. Kayak ada nyelkit. Coba dirasain lagi, dirasain lagi, terus dirasain. Bapak fokusin, rasain, nanti akan tahu titik penyakit kita, kaki yang sakit, tapi dari umum nanti obatnya. Ya? Coba fokus belakang atau sebelah kiri. Yang awalnya beda. Karena udah lama. Coba fokus lagi. Tarik nafas, tahan, keluarin. Ada? Belum terasa? Bapak nanti di rumah, ya saya kasih tahu, nanti bilang sama istri, di sebelah punggung kiri ada tanda di sini, Pak. Ya, Bapak semprotin minyak ini di belakang punggung, di sebelah kiri. Ya, ini ada tanda di Pak di sini. Jadi Bapak buka. Ini kalau tanda yang Bapak terus diurut, disemprotin minyak, Bapak akan lebih terasa nanti di belakang. Ini baru juga kaki kanan. Ini Bapak sudah 5 tahun. Sebenarnya pengobatan Bapak dari berat saraf di kepala sampai di belakang. Jadi kalau pengen diterapi di kepala sama mungkin di belakang. Ya, nanti cek di rumah ya. Nanti cek, fotoin, kirim ke usah saya ya. Nanti saya bantu. Ya, Bismillah. Ini kan udah terlalu lama. Kalau terlalu lama, dia nutup, Pak. Gitu. Nanti Bapak baluri minyaknya, Bapak minum lagi pakai mandi ya. Ya, Bismillah. Sebenarnya kalau pengobatan terapi Halimah itu cukup Bapak disemprotin minyak aja ke badan, nanti di titik yang sakit akan dirasa. Di titik yang sakit, jadi kita nggak tahu yang sakit itu mana, disemprotin aja Pak. Nanti akan dirasa kayak ditusuk-tusuk. Ya, ini Pak Jasmadi agak lama memang untuk struknya, tapi insya Allah Pak, saya mau bantu struk yang di Pondok Indah sudah hampir jalan 4 tahun, ibu-ibu sekarang udah bisa jalan lagi. Terus Haji Mikail lagi khotib Jumat di Harjamukti, lagi khotib Jumat, khutbah yang kedua beliau jatuh tidak bisa ngomong, saya terapi. Ya, itu bisa ditanya sama Ustaz Sahri gitu. Jadi insya Allah saya kasih minyak buat imam masjidnya, tidak semuanya. Maaf. Dan tadi yang mungkin siapa? Ustaz. Ya mungkin aja dulu saya kasih. Ya, sisanya kalau mau ke Pak Ustaz Pak Jamal. Nah, ya itu saja Bapak-bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan kehilafan. Intinya silaturahim ini adalah untuk kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin apa yang kita lakukan adalah niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah 1 kali, kita minta kepada Allah niat hajat kita. Nanti ia karena berdua, ia karena nasta'in, berhenti 1 menit, saya kasih waktu untuk minta hajat, untuk minta keinginan kita. Kalau yang punya penyakit dibuka aja akuannya, ya, biar nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita, ya, kita doakan juga saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fatihahnya Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria dari sholat baca iya karena berdua ya karena saya minta sama Allah, ya Allah minta keturunan. Akhirnya istrinya yang sudah menopause, sudah tidak bisa melahirkan secara secara kedokteran, ternyata Allah kasih nama, Allah kasih anak namanya Yahya, yang maha hidup dan menjadi nabi. Jadi kita minta kepada Allah jangan nama dulu yang nasihat, tapi jangan dipakai dalam sholat. Kalau kita mah di luar sholat, beda dengan Nabi ya. Kalau Nabi dalam sholat juga berdoa. Kalau kita ada syarat fikih, jadi kita lagi begini baru mulai kita minta doa. Jadi yang kena berdua, yang kena saya berarti 1 menit saya kasih waktu untuk kita minta doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang rahmati mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua dan bermanfaat. Sebelum ditutup dengan doa, ada beberapa maklumat seperti biasa. Maklumat pertama mengenai uang kas hisab suku Sabtu yang 011 saldo sebelumnya berjumlah Rp6.753.000. Penerimaan pada pagi hari ini sebesar Rp257.000. Jumlah saldo kas kita sampai pada pagi hari ini berjumlah Rp7.010.000. Sholat subuh Sabtu yang akan datang pada tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di Mushola Darul Taqwa, Jalan Swadaya 1, RT 03 Kementerian Gratis Kota Depok. Tentang ini zikir dan penutup kami mohon kepada kita.